Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pada pagi hari ini kita akan membahas masalah-masalah seputar fikih Islam. Dan dalam kesempatan taklim pagi hari ini ada pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah setelah suaminya pergi meninggalkan keluarga untuk beberapa lama atau bahkan hingga bertahun-tahun. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban suami adalah memberi nafkah. Dan memberi nafkah ini merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam syariat Islam. Selama suami itu sehat, mampu, maka suami itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan di dalam fikih Syafi'i sudah disebutkan secara detail batas minimum kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, di mana minimumnya itu adalah 1 mud per hari bagi yang betul-betul ekonominya tidak mampu, lalu 1,5 mud per hari bagi yang ekonominya sedang, dan 2 mud per hari bagi yang ekonominya cukup. Dan 1 mud, jamaah rahimakumullah, itu setara dengan kurang lebih sekitar 700 gram makanan pokok, dalam hal ini beras. Jadi kewajiban nafkah minimum itu adalah senilai atau berupa 700 gram beras untuk konteks Indonesia. Dan kemudian 1,5 mud untuk yang sedang, dan 2 mud atau 1,4 kilogram bagi yang berkecukupan. Ini sudah diatur dalam fikih Imamuna al-Imamus Syafi'i. Dan bahkan waktu pemberiannya sudah juga diatur di dalam Islam. Dan merujuk kepada madhab Imamuna al-Imamus Syafi'i, pemberian nafkah kepada seorang istri itu
wajib diberikan sebelum matahari terbit. Kecuali ada kesepakatan dengan istri dan istri ridha untuk diberikan nafkah melewati batas waktu itu. Dari sini yang menjadi kata kunci adalah keridhaan dari sang istri. Sehingga di sini akan muncul keseimbangan. Seorang suami yang merasa mencari nafkah untuk keluarganya tidak kemudian merasa semuanya bisa dia atur. Tetapi ketika dia mengikuti jalan syariat, maka sesungguhnya memberi nafkah itu adalah menjadi kewajiban dia. Dan bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan dia untuk melepaskan kewajibannya. Dan jamaah rahimakumullah, di sini suami tidak akan mungkin sewenang-wenang karena dia mengerti bahwa keriduan istri itu menentukan status nafkahnya. Apakah nafkah ini kemudian mengundang ridho Allah atau sebaliknya. Karena jamaah rahimakumullah, ketika istri ridho, suaminya kemudian memberikan nafkah melewati batas yang ditentukan di dalam khususnya mazhab Imam Syafi'i, yaitu matahari terbit, maka di sini muncul rasa saling menghormati dan rasa saling menghargai antara suami dan istri. Berbeda dengan yang mengikuti perasaan atau mengikuti pandangan pribadi yang sering saya sebut dengan madhab meruya atau menurut saya. Maka jamaah rahimakumullah, seorang suami yang mencari nafkah merasa menjadi raja, merasa menjadi penguasa. Dan apapun yang dilakukan kepada istrinya itu tidak akan berefek kepadanya karena toh saya yang paling berjasa. Nah, inilah jamaah rahimakumullah akibat buruk daripada tidak mengikuti syariat dan lebih mengikuti perasaan, pendapat pribadi, dan barangkali pengalaman pribadi. Jamaah rahimakumullah. Lalu jamaah rahimakumullah, ketika mencari nafkah barangkali suami harus pergi. Ada suami yang harus pergi. Lalu kemudian ternyata pergi dalam waktu yang cukup lama. Atau barangkali suami tidak pergi mencari nafkah, tapi dia pergi begitu saja meninggalkan keluarganya. Dengan alasan merantau umpamanya. Ingin mengubah nasib umpamanya, namun kemudian bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui keberadaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, suami yang seperti ini, suami yang tidak pulang-pulang, suami yang pergi tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama, di dalam fikih disebut dengan istilah mafqud. Sekali lagi, istilahnya adalah suami yang mafqud. Mafqud secara bahasa artinya hilang. Jadi suami yang pergi tanpa kabar, tidak pulang-pulang dalam waktu yang cukup lama disebut dengan suami mafqud. Jamaah rahimakumullah, suami mafqud ini dia pergi tanpa kabar dan tidak ada informasi kepada keluarganya. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana hukumnya ketika seorang wanita memiliki suami mafqud seperti ini? Apakah dia boleh menikah lagi atau tidak? Mari sama-sama kita lihat referensi diantaranya adalah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibn Hajar Al-Haythami meriwayatkan tentang qaul jadidnya Imamuna Al-Imam Syafi'i. Pendapat terbaru dari Imam Syafi'i, di mana beliau berkata, qauluhu wa man ghaba bi safarin aw ghairihi wa anqata'a khabaruhu laisa li zawjatihi nikahun hatta yutayaqqana ay yuzanna bi hujjatin kastifadatin wa hukmin bi mautihi mautuhu aw talaquhu aw nahwuhuma kariddatihi qabla al-wat'i aw ba'dahu bi syartihi thumma ta'taddu li'anna al-asla baqa'ul hayati
wan nikahu ma'a thubutihi biyaqinin falam yazul illa bihi au bima ulhiqa bih. Yang artinya adalah suami yang mafqud karena pergi atau sebab lain dan tidak ada berita, maka jamaah rahimakumullah, istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini dan diduga kuat berdasarkan argumentasi, berdasarkan bukti, seperti adanya informasi yang bersumber dari banyak orang atau dinyatakan mati secara hukum, atau terdengar kabar secara meyakinkan dan banyak didengar didapatkan dari orang-orang bahwa suaminya telah mentalaknya atau juga suaminya sudah murtad. Maka jamaah rahimakumullah, pada saat seperti itu baru istri setelah menjalani iddah boleh menikah lagi. Namun jika suami mafqud ini tidak ada kepastian bahwa dia sudah mati dan tidak bisa dipastikan kebenaran berita bahwa suami sudah mentalaknya, juga tidak bisa dipastikan seumpamanya naudzubillah Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik, bahwa dia sudah keluar dari agamanya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau belum bisa dipastikan, maka wanita tersebut statusnya adalah masih istri sah dari suami yang mafqud tersebut. Nah, ini adalah penegasan yang disampaikan oleh Imamuna al-Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya. Yang kalau kita ambil kesimpulan singkatnya, maka seorang wanita yang suaminya mafqud tidak boleh menikah lagi sampai dia meyakini bahwa suaminya sudah meninggal atau sudah terdapat informasi yang meyakinkan dan valid bahwa suaminya sudah menjatuhkan talak, atau kemudian dapat informasi juga yang valid bahwa suaminya sudah keluar dari agama Islam. Ketika wanita itu mendapatkan kepastian, maka pada saat itulah berlaku iddah. Tentunya kalau dapat kabar kematian, maka masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra. Al-Quran menyebutkan iddahnya seorang istri yang suaminya meninggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Atau kurang lebih sekitar 130 hari. 4 bulan 10 hari. Namun ketika datang kabar bahwa dia ditalak, maka tentunya iddahnya adalah iddah talak. Yaitu jamaah rahimakumullah, salasata quru. 3 kali haid atau 3 kali suci dari haid. Rata-rata kalau kita ambil simpelnya itu adalah kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah pendapat baru dari Imamuna al-Imamus Syafi'i. Kemudian jamaah rahimakumullah, pendapat yang kedua kita bisa temukan di dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i yang juga terdapat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibn Hajar Al-Haythami,
Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, karena Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Qaul qadim yaitu pendapat yang lama, dan qaul jadid pendapat yang baru. Jamaah rahimakumullah, dalam qaul qadim disebutkan qauluhu wa fil qadimi tatarabbasu arba'a sinin qila min hini faqdihi wal asah min hini darbil qadi fala yu'taddu bima madha qablahu thumma ta'taddu liwafatin wa tankih ba'daha ittiba'an liqada'i Umar radhiyallahu anhu bidzalik واعتبرت الأربع لأنها أكثر مدة الحمل. Dalam pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i, seorang wanita yang suaminya mafqud, dia harus menunggu 4 tahun. Dia harus menunggu 4 tahun. Dan 4 tahun ini pun ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan 4 tahun itu dihitung sejak hilangnya suami. Sedangkan pendapat yang terkuat adalah dihitung sejak adanya keputusan dari hakim. Jadi untuk pendapat yang kedua ini, penghitungan sejak kapan mulai waktu hilangnya itu, pendapat yang terkuat adalah keputusan dari hakim. Sehingga waktu yang berlalu sebelumnya ketika hakim memutuskan tidak dihitung. Lalu kemudian setelah berlalu 4 tahun, lalu kemudian wanita tersebut menjalani iddah sebagai wanita yang ditinggal mati suaminya. Lalu setelah itu dia boleh menikah. Nah ini jamaah rahimakumullah pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan pengambilan waktu 4 tahun itu adalah li'annaha aktsaru muddatil hamli. Dalam kitab tersebut dikatakan pengambilan acuan atau standar 4 tahun itu berdasarkan batas maksimum masa kehamilan seorang wanita. 4 tahun. Jadi menurut pendapat kedua, perempuan ini menunggu sampai lewat 4 tahun Qamariyah. 4 tahun Qamariyah. Artinya 4 tahun Hijriyah. Dan kemudian ditambah lagi iddah selama 4 bulan 10 hari. Lalu kemudian setelah itu baru dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Nah inilah jamaah rahimakumullah dua pendapat mengenai bagaimana status wanita yang menikah lagi karena suaminya mafqud. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ada dua pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat tentunya adalah pendapat Imam Syafi'i yang baru, yaitu seorang wanita tidak boleh menikah lagi karena suaminya mafqud sampai ada batas diyakini bahwa suaminya sudah meninggal atau sudah menjatuhkan talak atau sudah murtad. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, ketika bertahun-tahun begitu lama tidak juga ada kabar, maka wanita ini juga bisa mendatangi hakim untuk kemudian melaporkan apa yang dia alami dan hakim akan memutuskan. Dan ketika hakim memutuskan fashu an-nikah, pembatalan nikah, maka secara otomatis keputusan itu mengikat dan pada saat itu wanita ini sudah bukan lagi istri dari laki-laki atau suaminya yang mafqud. Sehingga dia bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Dan pada saat umpamanya setelah menikah, karena sudah yakin dia beritanya meninggal, karena sudah diputuskan oleh hakim, kemudian suaminya datang lagi, maka jamaah rahimakumullah sekali lagi, laki-laki yang datang setelah sekian lama hilang atau mafqud itu bukan lagi berstatus suaminya.
sehingga dia tidak berhak atas istrinya tersebut. Nah, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, taklim kita ini memberikan manfaat untuk kita semua, karena hukum-hukum mengenai keluarga di dalam syariat Islam begitu lengkap dan begitu jelas. Sehingga insya Allah ketika kita mempelajarinya lebih dalam lagi, maka keluarga-keluarga kita akan terbimbing dengan cahaya syariat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menenteramkan, membahagiakan, menyelamatkan kita bersama fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu Salam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Sekalian. fikum, Bu ya. Wafikum Ya. barakallah.